Halo kawan stetoskop semuanya, selamat datang di program terbaru kita Puskesmas Kecamatan Palmerah, yaitu Podcast Stetoskop. Stamina sehat lewat obrolan singkat dan optimal. Oke, untuk sharing podcast kita kali ini sudah kedatangan tamu gak jauh-jauh sih dari Puskesmas Kecamatan Palmerah aja, yaitu Dr. Melisa Sondra Melia. Yeay dok, selamat datang di Puskesmas ya, emang tiap hari kesini ya dok ya. Oke nih Dokter Mel, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya dok. Boleh dikasih tahu nggak sih dok, Dokter Mel tuh siapa sih di Puskesmas Kecamatan Palmerah ini? Di Puskesmas ini kita terbagi menjadi dua. Jadi upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Nah, saya di sini sebagai Kasatpol di bidang UKM, yaitu upaya kesehatan masyarakat. Oke, Dok Mel, terima kasih penjelasannya sedikit mengenai siapa sih Dok Mel ini. Sebelumnya juga kita harus sapa dulu nih kawan stetoskop yang ada di rumah mungkin atau yang dimanapun berada. Halo kawan stetoskop di rumah, gimana kabarnya? Sehat terus. Oke, Dokter Mel, terima kasih sekali lagi sudah datang ke sini, kesediaan waktunya di tengah-tengah waktu yang lagi sibuk pastinya gitu. Karena tadi kan sudah dibilang ya, Dokter Mel ini merupakan Kasatpol UKM gitu. Jadi kebanyakan turun lapangan nih, bagian-bagian yang belusukan, screening gitu, ke jalanan, pokoknya semua di bawah jembatan dari Dokter Melisa. Oke dok, untuk sharing kita hari ini, kita mau membahas tentang tema yang namanya AADC. Bukan ada apa dengan cinta, karena cinta terlalu complicated ya dok ya, tampaknya. Kali ini ada apa dengan COVID. COVID juga complicated sih gitu, makanya nih kita harus lebih sharing lagi biar semua yang di rumah makin tahu. Oke, jadi boleh dijelasin nggak sih dok, kan kita temanya sekarang ada apa dengan COVID nih. Gimana sih menurut Dokter Mel tentang COVID sendiri ini gitu, karena dampaknya bukan cuma di Indonesia, tapi sudah sangat mendunia gitu, dan semua orang ikut merasakannya, nggak mandang bulu kalangan atas, kalangan bawah, atau semua kalangan pun ikut merasakannya. Boleh diceritain mungkin dok, apa pandangannya tentang COVID ini? Oke, COVID ini merupakan memang masalah dunia ya, menjadi pandemi di seluruh dunia, di mana bukan hanya di bidang kesehatan aja yang terdampak terkait COVID ini, namun bidang-bidang lain juga menjadi dampak dari kejadian COVID ini. Bidang ekonomi pastinya, kemudian bidang sosial dan bidang-bidang lainnya. Nah, COVID ini untuk di Indonesia sampai saat ini juga mungkin Wulan juga sudah lihat dari berita-berita yang ada ya, kasusnya belum menurun, dan kasusnya ini setiap harinya pun masih kita lihat ya di berita-berita sampai 1.000 per harinya. Bahkan ada yang bahkan sampai pernah mencapai 1.500 untuk kasus per harinya. Nah, untuk di Jakarta sendiri ini kasusnya juga masih cukup tinggi, karena ya mungkin juga akibat dari active case finding kita sebenarnya sih baik itu prinsipnya. Nah, kasus per harinya pun rata-rata masih sekitar 150 kasus untuk per harinya. Wah, banyak juga ya dok ya? Iya, sedangkan untuk di wilayah Palmerah ini kasus per harian kami pun dibilang masih cukup banyak juga untuk kasus per harian kami, di mana rata-rata 5-sampai kasus baru per harinya untuk di wilayah Kecamatan Palmerah. Jadi untuk kasus COVID ini sampai saat ini sepertinya belum mengarah ke kurva yang melandai, tapi masih ada pergerakan untuk kasus COVID ini. Sehingga ini protokol kesehatan benar-benar harus dijalankan secara maksimal sampai benar-benar kasus-kasus ini menurun dan sampai bahkan kasus ini tidak ada. Boleh di sounding nggak sih dok, jelasin gitu nih, mungkin kawan stetoskop masih agak bingung tentang apa sih active case finding, terus kegiatannya juga apa mungkin yang dilakukan selama active case finding ini sehingga bisa ketemu tuh tadi gitu, bahwa sampai 5-10 kalau di Palmerah khususnya, atau kalau misalkan se-Jakarta bisa sampai 150 dalam sehari.
Active case finding ini yaitu merupakan kegiatan penemuan kasus secara aktif yang sebelumnya kita melakukan penemuan kasus lebih banyaknya secara pasif, yaitu menunggu orang datang melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan. Nah, untuk active case finding kita yang menjemput bola, kita datang ke tempat-tempat fasilitas umum atau ke tempat-tempat yang berpotensi besar adanya kasus-kasus positif COVID, dan kita akan melakukan pemeriksaan di sana untuk menemukan kasus-kasus positif baru yang tentunya tujuan dari pelaksanaan itu yaitu menemukan kasus secara dini sehingga penularannya pun dapat dicegah pula secara dini. Intinya sih untuk memutus mata rantai penularan. Oke, berarti active case finding ini kalau buat kita nih mungkin orang awamnya itu dijaring ya dok ya, disaring, dicari gitu dengan menggunakan tadi mendatangi tempat gitu. Jadi kata dokter Mel tadi bilang kita yang jemput bola nih, kita yang nyamperin gitu, kita yang screening ke masyarakat untuk menemukan kasus-kasus dari positif COVID-19 ini. Oke, Dok Mel, tadi kan sudah sedikit disinggung tentang active case finding gitu, kegiatannya juga seperti apa. Nah, yang mau mungkin kawan-kawan tahu nih, active case finding ini lokasinya biasanya kemana aja sih dok? Karena tadi dokter bilang ya, kita menjemput bola nih biasanya, kita yang nyamperin gitu, kita yang melakukan penjaringan. Nah, menjemput bolanya ini kemana dok? Pelaksanaan active case finding yang kita lakukan saat ini yaitu kita fokuskan pada tempat-tempat di mana orang tersebut banyak melakukan interaksi sosial, ya contohnya seperti pasar, tempat-tempat dengan banyaknya kerumunan, dan salah satunya juga pada RW-RW rawan. Karena di DKI Jakarta ini sebelumnya telah dilakukan pemetaan mana-mana saja yang menjadi RW rawan di tiap kelurahannya. Nah, itu menjadi fokus-fokus utama kita. Nah, kegiatan active case finding ini kita titik beratkan pada lokasi tersebut. Karena apa? Karena banyaknya pasien-pasien positif tanpa gejala yang masih melakukan aktivitas di lokasi-lokasi tersebut. Sehingga itu sangat berbahaya sekali kalau belum dilakukan pemeriksaan dan bisa menyebabkan penularan kepada orang lain. Oke, berarti menjemput bolanya bukan cuma di permukaan ya dok, tapi benar-benar nih ke bawah, kita melakukan penjaringan semuanya sampai ke RT RW. Tadi juga dokter Mel bilang bahwa yang bahaya gitu, yang harus diwaspadai itu adalah ada nih di kalangan mereka yang mungkin positif tapi tanpa gejala. Ini mungkin apa yang disebut OTG itu dok? Boleh dijelasin mungkin dok tentang positif tanpa gejala gitu? Mungkin masyarakat awam banyak sekali ya yang masih bingung terkait OTG itu apa, betul. Positif tanpa gejala itu apa. Ya, untuk orang tanpa gejala atau yang biasa kita kenal dengan OTG yaitu orang-orang yang beresiko terinfeksi oleh COVID, namun dia tidak memiliki gejala apapun. Nah, mungkin dia punya kontak erat dengan pasien kasus positif, atau juga memang dia beresiko tinggi juga untuk kegiatannya, untuk terkena atau tertular oleh COVID. Nah, itu termasuk dalam si OTG. Jadi orang-orang tersebut tidak ada gejala apapun dan beresiko untuk tertular COVID. Sedangkan pasien positif COVID tanpa gejala yaitu orang-orang yang sudah dilakukan pemeriksaan di mana hasil swab-nya positif, namun dia tidak memiliki gejala apapun. Nah, bisa jadi orang-orang OTG itu yang dilakukan pemeriksaan dan ternyata hasilnya positif, maka biasa kita sebut sebagai pasien positif tanpa gejala. Mungkin singkatnya seperti itu ya, kawan-kawan stetoskop. Jadi kawan-kawan stetoskop ada perbedaannya nih antara OTG sama pasien yang tanpa gejala dan juga sudah positif ya dok ya. Jadi kalau OTG ya mungkin bisa aja nih berkeliaran di tengah-tengah kita ya dok ya. Tapi kalau pasien tanpa gejala ya mungkin juga asalnya dari OTG tadi. Bener gitu nggak dok? Ya, pasien positif tanpa gejala benar sekali bisa berasal dari, sebagian besar itu berasal dari OTG tersebut. Nah, oke, berarti kan gini ya dok, OTG kan tadi dokter bilang gitu, itu ya sehat-sehat aja mungkin secara physically gitu, kelihatannya kayaknya enjoy aja mungkin ya dok ya. Mereka ketika udah di screening, kemudian misalnya sudah dilakukan pemeriksaan dan diagnosis akhirnya jadi pasien tanpa gejala, perlu nggak sih dok untuk isolasi mandiri? Kan sehat-sehat aja tuh. Nah, ini nih yang seringkali masyarakat banyak sekali yang tidak melaksanakan aturan sesuai dengan protokol kesehatan yang baik dan benar. Harusnya untuk masyarakat yang sudah masuk ke dalam kategori OTG atau orang tanpa gejala, berarti kan dia memang beresiko tinggi untuk
tertular atau memang berisiko tinggi untuk positif COVID. Dia harus tetap menjalankan isolasi mandiri sampai dia mendapatkan hasil pemeriksaan, sampai dia mendapatkan pemeriksaan dan sampai dia mendapatkan hasil dari pemeriksaannya. Apakah hasil pemeriksaannya itu positif atau negatif? Bila dia hasilnya positif, maka OTG ini tetap harus melanjutkan isolasinya sampai dengan dia sembuh. Nah, untuk pasien positif tanpa gejala tentunya pasti dia harus melaksanakan isolasi mandiri sesuai dengan protokol isolasi mandiri yang ada di kesehatan, di mana isolasi mandiri ini dilaksanakan sampai dengan pasien itu benar-benar sembuh. Nah, karena memang seringkali ya masyarakat ini menganggap saya tanpa gejala, pada ngeyel ya dok pada ngeyel jadinya saya tanpa gejala aman-aman aja sambil nunggu hasil pemeriksaan, akhirnya mereka masih berkeliaran seperti biasa. Padahal belum tentu hasilnya dia itu positif ataupun belum tentu hasilnya dia itu negatif. Kalau hasilnya dia positif, dia akan menularkan ke banyak orang. Dalam satu hari dia bisa bertemu dengan 10 orang, otomatis resiko penularan pada 10 orang tersebut. Dikali berapa hari dia harus berjumpa dengan orang lain sampai dengan menunggu hasilnya. Jadi skemanya gini ya dok ya, orang yang OTG tadi gitu, ketika pengen dicanangkan jadi kan di swab dulu nih ya dok ya pastinya gitu, atau di rapid gitu, kemudian misalnya jadi pasien positif gitu, mereka harusnya juga selama menunggu masa ini ya isolasi dulu ya dok ya, tahu diri gitu. Jadi jangan kemana-mana. Karena apa? Karena OTG ini bila memang ternyata dia positif, dia bisa menularkan ke orang lain. Bila dia menularkan ke orang lain, apalagi kalau dia menularkan kepada kelompok rentan, yaitu kelompok seperti ibu hamil, lansia, anak-anak, atau orang-orang dengan penyakit penyerta, di mana mereka daya tahan tubuhnya lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang normal lainnya, sehingga orang-orang ini akan bisa berpotensi tertular dan menimbulkan gejala. Menimbulkan gejala, bahkan gejala itu bisa berat dan sampai bisa menyebabkan kematian. Wow, serius ya dok ya masalahnya. Oke dok, berarti yang OTG ini nih sebenarnya tetap aja ya dok ya harus mengikuti protokol isolasi kalau misalnya dia sudah didiagnosis pasien COVID-19. Jadi yang aku tangkap nih, bener nggak dok? Nggak ada perbedaan ya ketika misalnya OTG tadi berubah statusnya menjadi pasien COVID tanpa gejala, mereka tetap harus melaksanakan protokol isolasi seperti yang pasien bergejala gitu ya dok ya, dengan positif COVID-19. Begitu betul dok? Iya, benar sekali. Oke dok, berarti selanjutnya nih mungkin aku mau bertanya tentang PSBB transisi gitu. Itu mungkin juga pertanyaan semua orang nih. Gitu. Apakah PSBB transisi itu sama dengan new normal atau gimana? Kita harus kembali lagi, soalnya di jalanan nih aku ya dok ya tiap hari berangkat nih ke sini itu udah macet lagi gitu. Udah macet banget. Macet di mana-mana gitu. Boleh nggak sih dok kasih tanggapannya tentang PSBB transisi ini yang AKA new normal atau sama apa enggak? Juga kita mungkin semua pada bingung nih. Di DKI Jakarta sendiri, kita sebelum memasuki masa new normal, kita mengenal dengan masa PSBB transisi, di mana PSBB transisi merupakan adaptasi peralihan dari kita pelaksanaan PSBB yang awalnya menjadi ke keadaan new normal. Nah, untuk PSBB transisi ini untuk kegiatan-kegiatan seperti arahan dari pemerintah bahwa kegiatan-kegiatan itu masih tetap dibatasi ya, dibuka secara bertahap, namun menjalankan protokol-protokol kesehatan. Nah, di sana namun tetap menjalankan protokol-protokol kesehatan. Namun yang kita lihat biasanya kan seringnya di jalan-jalan pada udah nggak pakai masker. Bener-bener dok, ya kemarin kan? Aku tuh jajan di warung gitu, nggak di warung sih, salah satu ya franchise yang terkenal gitu, toko-toko biasa di jalan itu yang jualannya nggak pakai masker dok, gitu. Jadi kan tergugah nih hati pengen ngasih tahu pakai masker, karena ini belum, karena orang mungkin masih bingung nih karena sudah biasa aja gitu. Jadi protokol kesehatannya dilupain, kayaknya sih gitu. Padahal kan tadi seperti dijelasin awal ya, untuk kasus-kasus saat ini masih tinggi juga untuk kasusnya. Dan PSBB transisi ini merupakan adaptasi ke new normal, di mana protokol kesehatan harus tetap diterapkan. Kita tetap harus bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tetap menggunakan masker, menjaga jarak,
dan melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya penting-penting saja untuk di luar. Tetap Seperti ya dok itu. ya, tetap yang penting-penting aja nih. Sambil menunggu kita juga beralih ke new normal. Untuk PSBB transisi ini belum semuanya dari bidang itu terbuka untuk pelaksanaan kegiatannya, masih secara bertahap. Nanti diharapkan dengan adanya PSBB transisi ini masyarakat udah siap menuju ke masa new normal tadi. Oke, berarti yang aku tangkep kita sebenarnya tetap nggak boleh lengah ya. Pesannya sih gitu dok. Berarti new normal ini kita belum sepenuhnya masuk ke situ. Kita masih dalam proses adaptasi nih, makanya disebut PSBB transisi gitu. Nah, new normal ini juga perlu diingat oleh masyarakat bahwa new normal ini bukan berarti kita melakukan aktivitas seperti biasanya tanpa kita melihat protokol-protokol kesehatan yang ada. Jadi new normal ini maksudnya kita kembali beraktivitas seperti normal, seperti sedia kalanya, seperti dulunya, tapi tetap dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang harus dilakukan, yaitu protokol kesehatannya tetap dijalankan dalam setiap aktivitas. Ya salah satunya dengan menggunakan masker, menjaga jarak tentunya, selalu memastikan higien dan kebersihan tangan kita, rajin mencuci tangan, seperti itu. Oke, berarti fase transisi ini sebenarnya tuh adalah fase jaga-jaga, tadi adaptasi ya dok ya, biar kita nggak shock nih masuk ke fase yang namanya new normal tadi. New normal yang tadi aku tangkap sih bukan berarti kita kembali ke kemarin ya dok ya, gitu aktivitasnya biasa aja, mungkin zaman kemarin kalau salaman cium tangan gitu, tapi sekarang karena sudah new normal, nantinya nextnya gitu masih masa transisi salaman dengan gaya baru. Salaman dengan gaya baru. Ya, jadi tentunya tetap sopan. Tetap sopan. Jadi protokol kesehatannya tetap harus dijalankan dan nggak boleh lengah nih, biar cepat kita pulihnya ya dok ya. Balik lagi itu biar cepet, karena semua orang juga nggak kepengen dalam situasi gini. Makanya butuh nih kerjasama semuanya, terutama kawan-kawan stetoskop semuanya. Kita harus sama-sama mengikuti protokol kesehatan gitu. Kasihan nih dokter-dokter yang di lapangan tuh capek banget ya dok, kayaknya gitu, screening terus gitu. Sehingga penting harus kita menjalankan protokol kesehatan selama masa PSBB transisi ini. Oke, Dok Mel, kita masuk nih ke segmen kita yang terakhir. Segmen ini adalah namanya hoax atau fakta. Jadi Dok Mel tinggal menjawab hoax atau fakta. Boleh kasih penjelasan sedikit juga boleh. Ini hoax atau fakta yang beredar di masyarakat, atau yang mungkin salah satu dari hoax atau fakta ini juga keresahan saya nih. Jadi bisa menjawab dari yang narasumber tentunya pastinya terpercaya. Hoax atau fakta? PSBB transisi sama dengan COVID hilang. Hoax tentunya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa kasus COVID ini masih ada, dan untuk masa PSBB transisi ini yaitu masa adaptasi kita menuju masa-masa new normal, di mana protokol kesehatan harus tetap diterapkan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Oke, jadi intinya hoax atau fakta, PSBB transisi sama dengan COVID hilang, itu jawabannya adalah hoax. Hoax atau fakta? Hasil rapid sebagai penentu orang positif COVID. Hoax. Rapid ini merupakan screening awal Intinya screening awal ya dok? Iya, screening awal untuk menemukan kasus-kasus COVID, bukan sebagai diagnosis bukan sebagai diagnostik menentukan apakah dia COVID positif atau tidak. Standar untuk WHO untuk diagnostik COVID masih dengan pemeriksaan PCR atau swab tadi ya. test. Hoax atau fakta? Gara-gara dicek COVID nih yang tadinya negatif bisa jadi positif. Hoax. Untuk pengecekan swab, petugas kesehatan telah melakukan standar operasional prosedur sesuai dengan SOP yang ada, di mana harus ada desinfeksi setelah pengambilan swab, kemudian para petugas juga melakukan mengganti sarung tangannya sebelum pemeriksaan pada pasien, seperti itu. Jadi prosedur kesehatan telah dijalankan. Oke, jadi sudah ada SOP-nya dok, dan jangan takut berarti ya untuk melakukan tes jika diundang ya dok. Yes. Hoax atau fakta? Pasien yang sudah sembuh tidak menularkan ke orang lain. Fakta. Nah, ini yang sering menjadi stigma di masyarakat, di mana masyarakat masih takut pada pasien-pasien yang sudah sembuh, sudah selesai melakukan isolasi mandiri dan harus memulai untuk aktivitas kembali. Mereka takut untuk saling berdekatan dengan pasien-pasien tersebut, dengan orang-orang tersebut.
Padahal faktanya orang yang sudah sembuh COVID maka dia tidak beresiko menularkan ke orang lain. Seperti itu. Jadi jangan ada stigma nih di masyarakat bahwa orang yang sudah sembuh COVID ini bisa tetap menularkan. Ayo ajak mereka tetap bisa menjalankan aktivitasnya kembali. Oke, dari tadi hoax atau fakta yang beredar nih di masyarakat, keresahan-keresahan kita semua, cuma ada satu ya dok, ternyata yang fakta. Gitu, berarti kayaknya kita perlu lagi nih menyaring informasi yang didapetin di kawan-kawan stetoskop semuanya. Pesan aku berarti kita harus menyaring kembali isu-isu yang beredar di masyarakat gitu. Terima kasih banyak nih buat Dok Mel sudah mau mengisi sharing session kita yang pertama ini gitu, podcast stetoskop kita. Semoga Dok Mel sehat terus. Amin. Semangat terus nih buat di lapangannya juga untuk terus menjaring pasien-pasien COVID positif biar kita bisa cepet lagi nih untuk new normalnya lagi. Terima kasih sekali lagi buat Dok Mel sudah mau mengisi acara ini. Tepuk tangan dulu mungkin semuanya. Oke, kalau stetoskop sehat terus. Jangan beranjak dulu, kalau masih ada yang mau tanya-tanya nih seputar podcast kita, boleh nih di di sini. Jangan lupa juga untuk saksikan podcast kita selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga di subscribe ya platform digital kita. Terima kasih. Kira-kira siapa lagi ya yang akan duduk di sini? Di kursi merah palmerah. Nantikan terus ya di Stetoskop.